PCOS merupakan salah satu sindrom yang banyak dialami oleh wanita, yaitu kondisi di mana sel telur tidak berkembang secara normal karena ketidakseimbangan hormon. Ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan ovarium memproduksi kantong berisi cairan atau kista. Karenanya, PCOS sering menyebabkan wanita sulit untuk hamil. PCOS atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan sindroma ovarium polikistik dapat terjadi pada setiap wanita yang telah mengalami masa pubertas. Meski pada dasarnya banyak wanita yang mengalami kondisi ini, namun penegakan diagnosa PCOS masih menemukan beberapa tantangan pada dunia kedokteran. Buku Sindroma Ovarium Polikistik Diagnosis dan Tata Laksana karya Dr. Cahyono Hadi hadir sebagai panduan ilmu dasar tentang sindroma ovarium polikistik atau SOPK. Buku ini dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa kedokteran yang tengah menempuh kepaniteraan klinik atau koas, serta pendidikan spesialis kebidanan dan kandungan. Buku yang terdiri dari 5 bab ini memuat pedoman dan rekomendasi yang diberikan oleh Kolegium Nasional dan Asosiasi Internasional yang membahas tentang SOPK. Melalui buku ini membaca akan diajak untuk memahami tentang sindroma ovarium polikistik, mulai dari definisi umum penyakit ini, faktor yang mempengaruhi, penegakan diagnosis, serta tata laksana dan komplikasi yang dapat muncul dari SOPK. Sindroma ovarium polikistik juga dikenal dengan sebutan PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome, yaitu kelainan yang ditandai dengan hiperandrogenisme, disfungsi ovulasi, dan ovarium polikistik. Penyakit ini banyak terjadi pada wanita usia reproduktif dengan prevalensi antara 8 hingga 13%. Namun 70% wanita yang mengidap SOPK masih tidak terdiagnosis. Gambaran klinis yang paling sering membuat pasien memeriksakan diri adalah karena infertilitas, gangguan siklus menstruasi, dan timbulnya ciri atau gejala hiperandrogenisme klinis. Meski begitu, penyebab SOPK masih belum dapat diketahui sepenuhnya. SOPK merupakan kondisi kelainan kompleks di mana berbagai faktor dapat berkontribusi terhadap penyakit ini. Beberapa faktor tersebut antara lain adalah faktor endokrin, metabolik, genetik, dan lingkungan. Gaya hidup yang tidak sehat, pola makan yang salah, dan kurangnya olahraga juga dapat menjadi penyebab penyakit SOPK karena hal tersebut dapat mempengaruhi resistensi terhadap insulin, menimbulkan obesitas, dan ketidakseimbangan hormon yang diduga memiliki peran terhadap terjadinya SOPK. Paparan logam seperti tembaga dan nikel juga ditemukan menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap penyakit ini. Di dalam buku ini juga dibahas tentang penegakan diagnosa SOPK. 60 hingga 85% pasien SOPK mengalami gangguan menstruasi seperti oligomenorea, amenorea, dan pendarahan menstruasi yang tidak teratur secara berkepanjangan. Selain itu, kelainan kulit seperti timbulnya jerawat, hirsutisme, dan alopecia androgenik juga banyak ditemukan pada kasus pasien SOPK. Untuk itu, terdapat 3 kriteria yang dapat digunakan dalam penegakan diagnosis SOPK, yaitu hiperandrogenisme, oligoovulasi atau anovulasi, dan eksklusi kelainan lain. Anda bisa mendapatkan buku ini di www.deepublishstore.com atau di seluruh marketplace kami yaitu Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Bukalapak. Selalu support channel kami dengan cara like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, jangan lupa share ke orang sekitar Anda.